Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil ujian saya. Hasil ujian pengembangan aplikasi berbasis Rapid. Oke, di sini nomor satu adalah di sini saya beberapa software atau teknologi yang dipakai oleh PT atau perusahaan menggunakan metode Agile Development. Di sini ada Toyota, yaitu PT perusahaan Toyota atau perusahaan mobil ini menggunakan metode Scrum. Scrum pada Toyota ini yaitu dia membuat sebuah sprint block log menentukan prioritas dalam pengerjaan sprint. Jadi dalam pekerjaan ini membuat sesuatu pengerjaan yang dimana Toyota ini bekerja untuk mempercepat perusahaan pembelian mobil dan pengiriman. Pembuatan softwarenya menggunakan planning sprint menentukan prioritas. Sprint planning mengidentifikasikan tugas masing-masing. Jadi di tugas masing artinya semua dalam bagian-bagian situ mereka mempercepat tugas masing-masing dalam pembuatan blok dan segala macam. Dan juga daily scrum, evaluasi untuk pekerjaan harian. Jadi yang udah dikerjakan dievaluasi oleh beberapa TI, beberapa programmer. Setelah itu sprint review meeting atau mempresentasikan yang sudah dikerjakan dalam pembuatan PT Toyota ini. Udah memperkerjakan PT Toyota ini, kemudian di sini mereka menggunakan sprint retrospective unit bisa menyampaikan evaluasi dalam pengerjaan Scrum Dynamic System Development Method. Mereka mengerjakan itu di PT Toyota. Dan kemudian di sini kita ada di BTPN, yaitu Bank BTPN yaitu Bank Tabungan Pensiun Nasional. Mereka menggunakan Dynamic System Development Method atau disingkat DSDM. Pertama, pra kandidat mengidentifikasikan perdana project, siklus hidup, dan phase project pasca. Jadi mereka membuat suatu project, yaitu project yang mereka buat adalah mempercepat transaksi dari bidang tersebut. Dan kemudian setelah itu siklus hidup proyek gambar umum fase pada proyek DSM. Jadi mereka membuat suatu grafik atau desain yang untuk bagaimana melihat apa pekerjaannya, apa aja yang mereka pakai dalam pekerjaan ini. Dan kemudian di sini ada siklus hidup proyek gambar umum fase proyek DSDM. Dan juga di sini ada post proyek memastikan sistem operasi dan efisien. Nah, di sini adalah bagaimana transaksi dalam software ini bisa berjalan dengan baik, dan juga mereka efisien dan bisa digunakan dengan baik. Dan kemudian yang ketiga adalah carousel dan extreme programmer. Oke, carouselnya adalah bidang penjualan, yaitu yang pertama mereka membuat planning bagaimana cara untuk membuat sebuah software dengan merancang software tersebut. Merancang apa software yang mereka ingin rancang, dan kemudian mereka mungkin membuat sebuah penjualan jual beli, software penjualan jual beli. Dan kemudian desain menggunakan CRG card untuk mengatur objek orientasi. Jadi objek orientasi maksudnya mereka mengatur apa yang bikin mereka buat penjualan yang kayak gimana, seperti apa. Dan kemudian di sini mereka memakai coding sebelum membuat coding unit, mengatur test story untuk yang dimasukkan dalam software instrumen. Jadi mereka membuat sebuah codingan dasar yang bagaimana penjualan itu akan mereka buat, dan kemudian dimasukkan ke test story atau membuat sebuah test
story untuk pengembangan software Cell ini, dan kemudian mereka memakai testing unit mengimplementasikan menggunakan suatu framework dan diatur ke dalam universal testing. Di sini juga mereka melakukan sebuah project di mana mereka mengatur dan setelah mereka membuat proyek itu berhasil, mereka mengatur universalnya ke framework, masukkan ke dalam framework dan universal testing. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu PT Duta Utama Mustika ini. Temuan proyek saya mencoba menggunakan siklus XP atau Action Programmer yang seperti saya bacakan awal tadi, yang seperti carousel. Di sini karena saya membuat sebuah sistem adalah sebuah sistem company profile, maka di sini saya membuat model yang saya akan lakukan seperti apa. Yang pertama, saya membuat planning. Planning itu mengumpulkan planning rencana apa yang akan dibuat, seperti contoh di atas ini. Di planning Excel programmer ini saya buat seperti itu. Kemudian desainnya itu yaitu tadi desain awal yang seperti di sini. Desain awal menggunakan orientasi codingan. Dan saya membuat codingan. Di sini codingan ada dua, yaitu codingan yang awal seperti codingan test story dan codingan aslinya. Tapi setelah mengaturkan codingan test story itu berhasil dan disetujui oleh peminta untuk membuatkan kita, kemudian saya tes menggunakan C++, saya membuat XAMPP, saya mau tes dan saya menggunakan IP untuk memasukkan di handphone juga, karena saya mengecek ukuran dan tampilan pada handphone dan juga tampilan pada laptop atau komputer. Nah, dan ini hasil dari pengerjaan saya. Di sini hasil dari pengerjaan saya, dan pekerjaan saya udah selesai sampai di sini dan sudah diterima oleh PT Duta Utama Mustika. Oke, itu penjelasan saya mengenai hasil ujian UAS saya pada Kamis 9 Juli kemarin, dan saya sudah membuatkan videonya. Terima kasih.